Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar hari ini adik-adik semua? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Kakak berharap semoga semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan ceria. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kakak undang adik-adik untuk mengambil sikap berdoa kita saat teduh. Amin. Adik-adik kita memuji Tuhan. Semuanya adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ia puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari Tita ke-7. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa. Kita memuji Tuhan, tenanglah kini hatiku.
kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Adik-adik, mari kita memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Semuanya adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian TAAT, taat. Taat, TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada mama papa, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, turuti nasihat mereka semua. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT, taat. Adik-adik, kita angkat pujian sekali lagi, TAAT. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada mama papa, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, turuti nasihat mereka semua. TAAT,
taat. Saya mau seperti Yesus, taat, taat. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Jika sudah siap, mari kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan dan sukacita. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan dan berkatilah kami. Terpujilah namamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini, yuk kita siapkan Alkitab kita buka dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kakak Sita bacain ya, adik-adik bisa baca di rumah masing-masing. Baik, Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini. Akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Di sini Yakub bermimpi adik-adik. Ada yang tahu Yakub? Apakah sudah mendengarkan kisah Yakub? Kakak percaya adik-adik pasti pernah mendengar kisah Esau dan Yakub, saudara kembar, di mana Yakub mengambil hak kesulungan kakaknya Esau, dan akhirnya Esau marah cuma karena semangkuk kacang merah, hak kesulungannya direbut. Akhirnya Yakub yang mendapatkan berkat dari ayahnya. Esau marah, Esau dendam dan berniat untuk membunuh Yakub. Nah, Yakub ketakutan adik-adik. Yakub ketakutan, khawatir, resah, dan akhirnya ibunya Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah pamannya. Siapa yang tahu nama pamannya Yakub? Wah, pintar. Nama pamannya Yakub adalah Laban. Sehingga Yakub pergi nih dari rumahnya Beersheba ke Haran. Nah, adik-adik, di sini sebelum Yakub pergi, Yakub dipanggil sama papanya Ishak untuk memberkati karena Esau sedang marah dan ingin membalas dendam. Nah, ayahnya juga memesankan kepada Yakub supaya Yakub jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Dan Yakub dengar-dengaran kepada papa mamanya, yaitu tidak menikah atau tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan dan pergi ke rumah pamannya, yaitu paman Laban. Nah, setelah dia pergi dari rumahnya, si Yakub ini sangat khawatir nih, takut dia pergi nih. Lari ke rumah, khawatir lihat kanan kiri. Dan waktu sudah malam hari, dia melihat suatu tempat. Karena dia udah kelelahan, dia capek, dia juga khawatir. Jadi energinya itu terkuras. Akhirnya dia lihat tempat dan dia beristirahat. Dia melihat tuh ada batu. Tadi adik-adik baca ya, ada batu dan dia manfaatkan untuk alas kepalanya nih, untuk dibaringkan untuk beristirahat. Lalu apa yang terjadi adik-adik setelah Yakub tertidur terlelap? Ada yang tahu? Betul, di situ Yakub bermimpi. Siapa di sini adik-adik yang pernah mimpi? Wah, pasti adik-adik pernah mimpi. Kalau boleh tahu mimpinya itu mimpi apa? Mimpi senang, jalan-jalan. Mimpi kembali sekolah secara normal. Mimpi punya teman baru. Mimpi buruk. Adik-adik mungkin pernah mimpi buruk, gelap kah? Aku ketakutan, aku pernah mimpi hilang. Pasti kita semua pernah mimpi ya adik-adik. Nah, tapi di sini Yakub mimpinya luar biasa adik-adik, berbeda dengan kita. Mimpi Yakub yaitu berjumpa langsung dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada Yakub. Yuk kita lihat lagi yuk mimpinya Yakub itu tentang apa. Nah, di sini saat Yakub tertidur dia mimpi bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan juga ada malaikat Allah yang naik turun di tangga tersebut. Nah, lalu Tuhan di sampingnya dan berfirman. Firman yang disampaikan Tuhan itu mengulang janji yang sudah diberikan kepada Abraham dan Yakub yang mengatakan bahwa Tuhan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lalu Tuhan janji nih, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah adik-adik, Tuhan memberikan berkat kepada Yakub. Apa keturunannya seperti debu tanah. Coba adik-adik, debu tanah bisa dihitung gak jumlahnya?
Bukannya bisa, nggak bisa karena banyak sekali. Berarti Tuhan berjanji bahwa keturunannya seperti debu tanah dan Tuhan berkati semuanya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali karena Yakub yang berdosa, Yakub yang takut, Tuhan langsung hadir ke mimpi Yakub. Sehingga mimpi tersebut menjadi kekuatan bagi Yakub adik-adik. Karena menjadi kekuatan baru. Dia takut, tapi dia karena Tuhan hadir di mimpinya, dia mendapatkan kekuatan baru. Coba deh adik-adik, di ayat ke-20 sampai Yakub bernazar kepada Tuhan, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu, tadi yang batu untuk dia istirahat, yang kudirikan sebagai tugu ini, akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Akan selalu kupersembahkan 10 kepadaku. Adik-adik, luar biasa ya penyertaan Tuhan dalam hidup gitu. Karena cara Tuhan itu banyak sekali adik-adik dalam memberkati kita, menegur kita, memakai kita untuk menjadi alat Tuhan. Bisa dari mimpi seperti Yakub, bisa juga dari kehidupan kita, pengalaman kita, bisa juga dari perjumpaan langsung dengan Tuhan. Nah adik-adik, jadi Yakub yang berdosa, namun Tuhan tetap berkenan kepada Yakub. Tuhan hadir ke mimpi Yakub dan menjadi kekuatan bagi Yakub. Setelah mimpi tersebut, Yakub langsung bangun dan berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, Yakub takut dan berkata kembali, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, Yakub bangun dan ambil batu tersebut, dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Lalu Yakub menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Nah, adik-adik, di sini Betel itu artinya adalah rumah Allah. Di sini Yakub langsung bersorak-sorai nih, langsung oh Tuhan hadir nih di dalam hidup Yakub, dan sampai akhirnya Yakub bernazar. Nah adik-adik, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita pasti diberkati adik-adik. Karena di sini Tuhan sudah menjanjikan kepada Yakub apa yang sesuai yang pernah dijanjikan Allah kepada Bapak Abraham, kepada Bapak Ishak juga, bahwa Ia akan menyertai dia serta keturunannya. Seluruh keturunannya itu seperti pasir di tanah yang tak terhingga. Berarti ke seluruh dunia adik-adik, seluruh penjuru. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita diberkati. Sehingga hidup kita harus di dalam Tuhan. Karena diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus taat, harus dengar-dengar kepada mama papa, taat kepada firman Tuhan. Dan kita yang hidup di dalam Tuhan harus peka terhadap suara Tuhan. Dengan apa caranya? Dengan rajin saat teduh, berdoa, dan adik-adik jika sedih, takut, khawatir, adik-adik bisa menyampaikan isi hati adik-adik kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam hidup adik-adik, hadir di dalam hati adik-adik. Baik, kita sudah selesai firman Tuhan. Semoga adik-adik terberkati dalam firman pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan menyertai kehidupan kami. Dan adik-adik sekolah minggu bisa tumbuh kembang dan takut akan Tuhan dan hidupnya selalu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah minggu kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Kami minta untuk adik-adik semua saat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Amin. Adik-adik, ada dua pengumuman. Yang pertama, kita ada ibadah Jumat Agung melalui virtual, dan yang kedua, kita akan mengadakan Paskah secara offline di gereja. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Sampai jumpa adik-adik.